Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas mata kuliah praktik peradilan pidana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agar Mulyana, NIM 05346945. Izin saya akan membacakan pada tugas pertama sampai tugas 8. Yang pertama yaitu tentang surat kuasa. Yang bertanda tangan di bawah ini yaitu nama lengkap Ayam, umur 23 tahun, lahir 12 Januari 2021, Islam, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kemasan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tulang Bawang nomor 10 Bandar Lampung. Pekerjaan mahasiswa, pendidikan S1, mahasiswa Universitas Bumi. Dalam hal ini menunjuk domisili hukum kuasanya seperti tersebut di bawah ini. Dengan ini memberikan kuasa kepada Agri Mulyana SH sebagai penasihat hukum, Mulyana Agri SH sebagai penasihat hukum. Keduanya adalah anggota Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia yang berkantor di Jalan Adikyasa nomor 22 Bandar Lampung. Khusus untuk menjadi penasihat hukum dan atau mendampingi pemberi kuasa sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 365 ayat 4 KUHP yang saat ini sedang dalam perkara Polres Metro Lampung dan nomor laporan polisi LP-59-2-2024-SPKT Polres Metro Lampung. Selanjutnya, untuk dan atas pemberi kuasa berhak menghadapi dan berbicara di muka pengadilan serta instansi-instansi atau pejabat-pejabat lainnya yang berwenang membaca berkas perkara, membuat surat-surat, mendatangani surat tersebut, menyusun dan mendatangi eksepsi, mengajukan permohonan-permohonan yang baik dalam berguna bagi pemberi kuasa, mengajukan dan mendatangi perkara pledo, membantah dan menjawab hal-hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi. Demikian Bandar Lampung 10 Februari 2024 ditandatangani. Selanjutnya tugas 2. Tentang BAP. Hasil dari pemeriksaan BAP, penyidik bertanya apakah saudara mengetahui alasan saudara periksa. Jawaban tersangka itu ya, saya mengetahui. Saya diperiksa karena saya telah melakukan pembunuhan terhadap teman saya yang bernama Bebek di kamar kos milik korban pada tanggal 2 Februari 2024. Pertanyaan nomor 2. Ceritakan kronologinya. Tersangka menjawab pada hari Rabu 2024 tanggal 2 Februari sekira pukul 18.30 saya datang ke kos Bebek di daerah Jalan Anggrek, Bandar Lampung. Saat itu kami berbincang-bincang seperti biasa. Saya sebenarnya sudah membawa pisau lipat kecil yang saya simpan di saku celana. Pisau itu sebelumnya saya sudah bawa dari rumah. Setelah berbincang kurang lebih 30 menit, saya berpura-pura hendak pulang. Saat itu muncul untuk melukai Bebek karena saya merasa iri dan kesal melihat dia kehidupannya lebih sukses daripada saya, punya banyak uang dan barang-barang hangus. Ketika saya berdiri hendak pamit, saya langsung mengeluarkan pisau dan menusuk Bebek beberapa kali. Korban sempat melawan dan menggigit tangan saya, tetapi saya kemudian menusuk bagian leher dan perutnya sampai ia tidak bergerak. Pertanyaan nomor 3. Dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Pisau dari rumah saya, disimpan di jok motor. Pada hari kejadian saya dimasukkan ke saku kanan. Apa motif pembunuhan yang dilakukan oleh saudara? Motif saya adalah masa iri dan masalah ekonomi. Pertanyaan nomor 5. Apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Setelah meninggal, saya menutup tubuhnya dengan spray dan plastik besar di kamar. Saya juga menguburkan pengawet dan pewangi ruangan agar bau tidak menyengat. Setelah itu saya mengambil laptop, dompet, dan ponsel korban lalu meninggalkan kamar dengan cepat. Pertanyaan nomor 6. Barang apa saja yang saudara ambil? Laptop MacBook warna silver, 1 dompet berisi uang tunai dan kartu identitas lainnya. Pertanyaan nomor 7. Apakah ada orang lain yang membantu saudara melakukan perbuatan ini? Tidak ada. Dari mana saudara mendapatkan ide? Saya terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Pertama saya menusukkan di bagian dada. Korban kaget dan berteriak. Ia sempat menggigit tangan dan melawan, tapi saya terus menusuknya di bagian leher sampai tidak bergerak.
Penutup demikian BAP ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibacakan kembali kepada tersangka yang bersangkutan menyatakan bahwa ia telah memahami isi keterangannya. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2024. Tertanda tangan. Tugas 3. Yaitu surat dakwaan. Identitas terdakwa nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Februari 2001, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Mati nomor 45 Bandar Lampung, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mahasiswa. Penahanan terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh penyidik Polres Kota Lampung dan penuntut umum Kejaksaan Negeri Lampung. Dakwaan bahwa hari ini Rabu 2 Februari 2004 sekitar pukul 18.30 bertempat di kamar kos korban Jalan Anggrek Bandar Lampung dengan sengaja dan melawan hukum. Terdakwa telah melakukan penghilangan nyawa orang lain, yaitu saudara Bebek, dengan cara menusuk korban beberapa kali di bagian dada dan leher dan perut. Itu bahwa terdakwa membawa pisau lipat tiba di kamar kos berpura-pura hendak pamit, kemudian mengeluarkan pisau untuk menusuk korban sampai meninggal. Bahwa pembunuhan ini berdasarkan rasa iri kepada korban karena kesuksesan korban. Bahwa setelah menghilangkan nyawa korban, terdakwa membawa kabur laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terinspirasi dalam film Narcos di platform Netflix. Tindakan terdakwa dalam hal ini secara sengaja melakukan tindak pembunuhan berencana dan menganiaya korban mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 340 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dibuat di Lampung 15 Februari 2024. Penuntut umum Agil Mulena, jaksa pertama. Tugas 4. Yaitu tentang surat keberatan atau eksepsi. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan di Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung yang bertanda tangan di bawah ini, nama Agil Mulena, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, dan alamat kantor Jalan Bojong nomor 10 Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama Ayam, Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal sesuai dengan surat kuasa sesi 1, dan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Nomor perkara PDM garing 45 garing 2 garing 2004 garing PN BDL tertanggal sesuai dengan tanggal surat dakwaan sesi yang alasan sebagai berikut. Keberatan formil, dakwaan tindak cermat dan tidak lengkap mengenai perencanaan, pasal 340 KUHP. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 340, namun uraian hanya menyebut terdakwa membawa pisau lipat di jari dan jok motor kemudian menusuk korban. Dakwaan tidak menguraikan kapan, sejak kapan, di mana, dan bagaimana rencana pembunuhan itu timbul serta disiapkan secara matang. Pada pasal 30 harusnya adanya jangka waktu cukup antara lain niat dan pelaksanaan, ada kesempatan berpikir tentang cooling down period, tindakan dilakukan secara sadar, tenang, dan spontan dan tidak spontan. Tidak perlunya orang ini melakukan pelanggaran terhadap pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Karena dakwaan tidak terima, tidak jelas, dan tidak lengkap. Surat dakwaan kabur atau obskur libel. Identitas barang bukti tidak jelas. Jaksa menyebut adanya barang bukti berupa laptop MacBook, dompet, namun perbuatan ini tidak diuraikan apakah bagian motif, yaitu akibatnya pembunuhan atau tindak pidana pencurian berdasarkan 365. Keberatan material, unsur perencanaan pasal 340 tidak terpenuhi. Motif ini ide ekonomi, bukan bukti adanya perencanaan. Berdasarkan hal tersebut, selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung untuk menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa penasihat hukum untuk sepenuhnya menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Menyatakan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun ulang surat dakwaan, membayarkan biaya perkara pada negara. Bandar Lampung 25 November 2024. Penasihat hukum terdakwa Agil Mulena, advokat atau penasihat hukum. Selanjutnya pada tugas 5,
yaitu mengenai amar putusan sela. Demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung memeriksa melalui perkara pidana pada pengadilan negeri tingkat pertama telah mengajukan putusan sela dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ayam, tepat tanggal Bandar Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerja mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum, surat eksepsi nota keberatan, dan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah melanggar keterangan penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi diajukan. Nggak ada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan kabur, tidak memenuhi 340 KUHP. Nomor 2, pendapat JPU yang pada pokoknya menolak eksepsi, memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat umum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat terdakwa kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam 340 KUHP. Bahwa majelis hakim memeriksa dengan sesama surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, orang yang tidak pidana yang didakwakan, yaitu tempat kejadian serta pasal yang didakwaan sebagai syarat formil diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas harus ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Mengadili menolak eksepsi nota, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut nomor perkara PDM 45-2-2004-PN BDL tanggal 15 Februari 2004 adalah sah menurut syarat formil dan material. Memerintahkan pemeriksaan pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Tetapkan agar beban perkara bermajelis hakim untuk memeriksa pokok perkara membuatkan biaya perkara pada putusan akhir. Demikian musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada 25 Maret 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. Unadi SHMH selaku Wakil Ketua, Dwi Anugrah SH dan Ririn Laksmi SH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga dihadiri oleh jaksa penuntut terdakwa dan penasihat hukum lainnya. Tugas 6 yaitu tentang analisis perbedaan alat bukti dan barang bukti dalam perkara peradilan pidana serta konsistensi barang bukti menjadi alat bukti. Pembahasan yaitu alat bukti menurut pasal 184 ayat 1 KUHP. Alat bukti yang sah dan perkara terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Serta yang kedua itu barang bukti. Barang bukti diatur dalam pasal 39 KUHP, ya ini benda yang diperoleh dari tindak pidana seperti pisau, alat yang dilakukan dalam macam kejahatan. Yang kedua yaitu identifikasi barang bukti dan alat bukti dalam kasus penggunaan bebek dan ayam. Barang bukti yaitu pisau lipat, jenazah korban, plastik besar seperti spray kasur, dan laptop MacBook ponsel. Rekaman CCTV, pakaian pelaku, sepeda motor pelaku. Untuk alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat berupa visum, berita acara penyitaan barang bukti, BAP, hasil lapor. Petunjuk yaitu rekaman CCTV, dan keterangan terdakwa itu pengakuan pelaku yang menjelaskan motif atau cara melakukan pembunuhan. Selanjutnya untuk tugas 7, tugas 7 yaitu surat tuntutan nomor perkara PDM garing 45 garing 2 garing 2004 garing PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa Ayam
nama Ayam, tempat tanggal Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM garing 45 garing 2 garing 2004 garing PNBDL dengan sebagai berikut. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP. Fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Bebek ditemukan meninggal dunia di kosnya pada tanggal 2 Februari, bahwa benar terdakwa Ayam yang membunuhnya yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian, bahwa benar adanya membawa pisau lipat yang disimpan sebelumnya di dalam truk sepeda motor, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia terdakwa mengambil barang-barang seperti MacBook, dompet, dan ponsel, bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban, membungkus spray besar dan menaburkan pengawet dan wewangian, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri ekonomi serta terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Analisis yuridis, unsur pasal 340 KUHP, barang siapa unsur ini terpenuhi karena dimaksud terdakwa Ayam subjek hukum yang tersangka bertanggung jawab. Dan saja unsur kesengajaan terbukti karena adanya mengetahui dan menginsyafi perbuatannya membawa pisau lipat sebelumnya. Dan dengan rencana terdahulu itu terdakwa telah menyiapkan pisau di jok motor, ada motif terbentuk sebelumnya. 4. Merampas nyawa orang lain, pembunuhan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk di leher dan di dada. Kesimpulannya, unsur pasal 338 KUHP juga terbukti, namun karena terdakwa primer pasal 340 KUHP telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan kejam, terdakwa melakukan pembunuhan dengan perencanaan, terdakwa berusaha menghilangkan jejak, perbuatan terdakwa menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban, terdakwa mengambil barang-barang milik korban, terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dalam persidangan. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan sama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Tuntutan menyatakan bahwa terdakwa Ayam terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam berupa pidana selama 20 tahun, menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray, pengawet, wewangian yang dirampas dan dimusnahkan karena membebankan biaya perkara pada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 10 April 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Algi Mulyana. Tugas 8 yaitu tentang membuat nota pembelaan pledo. Nota pembelaan atau pledo. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung, identitas nama Algi Mulyana, pekerjaan advokat, alamat Bandar Lampung, bertindak sebagai penasihat hukum dari nama Ayam, tempat tanggal Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati. Tanggapan atas dakwaan tuntutan itu bahwa dengan unsur dengan rencana terberbeda pasal 30 tidak terpenuhi untuk pasal 30 untuk unsur perencanaan memenuhi 3 syarat. Ada rentang waktu cukup antara pelaksanaan niat, ada kesempatan bagi pelaku berpikir secara tenang, pelaku dapat mengurungkan niat. Dalam perkara ini motif klien muncul spontan akibat iri, tidak ada bukti bahwa klien dapat merencanakan secara matang. Percakapan di kamar kos menunjukkan sesuatu yang normal. Tindakan menusuk secara tiba-tiba ketika emosi memuncak. Dengan demikian, unsur rencana terberbeda tidak terbukti. Permohonan itu menyatakan klien kami tidak terbukti melakukan pembunuhan secara sebagaimananya dimaksud dalam pasal 340 KUHP, meringankan klien kami terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa, menjatuhkan pidana seringan-ringannya, menjatuhkan pidana 8 tahun atau sekurang-kurangnya lebih berat dari 10 tahun. Terakhir, menetapkan agar klien kami tetap berada dalam tahanan. Penutup, demikian nota pembelaan pledo ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara arif, bijaksana, dan objektif
demi tegaknya keadilan. Atas perhatian Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 10 April 2024. Hormat kami, penasihat hukum klien kami Ageng Mulyana. Demikian tugas dari mata kuliah praktik peradilan pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.